Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang berasal dari kota Tangerang yang namanya minta disamarin Wak. Kita sebut aja namanya Dedra Wak ya. Halo Dedra. Dan di kisah kali ini Wak, Dedra berbagi cerita horor yang dia alami bersama keluarganya. Nah ceritanya itu bermula di saat si Dedra sama keluarganya tinggal nyampur gitu Wak, sama keluarga dari ayahnya. Tinggal nyampur ini maksudnya ada dua rumah gitu loh Wak, dalam satu pekarangan gitu ya, kebayang ya. Nah awalnya itu Wak, Dedra sama keluarga itu betul-betul nggak ngerasa ada yang aneh sama sekali. Mereka hidupnya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya si Dedra sekeluarga ini pun mengalami sebuah kejadian horor. Kejadian horornya itu terjadi pada tahun 2017 lalu Wak. Lebih tepatnya waktu si Dedra ini kelas 10 semester 2. Nah awal kejadiannya itu Wak, pas si Dedra ini lagi di sekolah. Nah kegiatan rutin di sekolahnya si Dedra itu Wak, setiap paginya mereka akan selalu melaksanakan sholat duha berjamaah gitu. Nah pas selesai sholat duha Wak, biasanya siswa-siswi itu ya udah bubar ke kelas masing-masing kan. Atau enggak ada juga tuh yang ke kantin. Nah kalau kebiasaan si Dedra ini setelah sholat duha dia ini pasti ke kantin. Tapi entah kenapa hari itu Dedra ini merasa malas kali Wak. Gak cuma malas ke kantin tapi kayak malas ngapa-ngapain gitu mah. Akhirnya si Dedra ini mutusin lah untuk balik ke kelas aja. Nah di kelas si Dedra itu diam aja Wak. Nggak tahu dia ini mikirin apa. Akhirnya nggak lama setelah itu jam pelajaran pertama pun dimulai. Nah pelajaran pertama itu Wak, pelajaran agama yang ngebahas Quran dan hadis. Kebetulan pada hari itu kelompok si Dedra ini yang maju buat kayak presentasi gitulah. Nah pas si Dedra ini mau maju, Dedra ini nggak bisa gerak Wah. Dia masih tetap diam aja tuh, nggak bisa gerak. Nah nggak lama setelah itu tiba-tiba Dedra ini nangis. Nangisnya tuh kayak sedih kali, pokoknya dia nangis. Setelah itu teman-temannya kan heran nengok dia kan. Kenapa nah ini lagi ada masalah kok. Nah di situ Wak, si Dedra udah mulai agak sedikit nggak sadar tuh. Guru Dedra pun sampai bingung juga kenapa si Dedra ini. Akhirnya guru si Dedra nyamperin lah ke tempat duduknya dia dan nanya, Dedra kamu kenapa? Nah ada masalah tuh, apalagi sakit kata. Dedra ini nggak merespon apa-apa Wak, tapi Dedra tetap nangis. Nah salah satu teman kelasnya si Dedra itu yang agak sedikit peka dan bisa gitulah, kita panggil aja namanya Baskoro ya. Nah Baskoro ini nyuruh salah satu temannya Dedra yang lain untuk menggenggam tangannya si Dedra sambil bacain ayat kursi gitu sama surat-surat pendek kan. Nah pas teman Dedra ini baca ayat kursi sama surat pendek itu badan Dedra ini rasanya panas Wak, sepanas-panasnya kayak ada api itu loh yang nempel di badannya si Dedra. Nah di saat itu Dedra makin menjadi lagi nangis ya Wak, makin meraung-meraung lagi dia, makin pegang lah badannya. Nah guru Dedra yang kebingungan pun akhirnya nyuruh lah kawan si Dedra yang lain buat manggil wali kelasnya si Dedra. Kebetulan Wak, wali kelasnya Dedra ini orangnya memang bisa lah gitu. Kita panggil aja wali kelasnya Dedra ini Pak Omar ya. Datang Pak Omar kan. Pak Omar langsung nanya ke Dedra, kamu kenapa? Dedra tetep Wak nggak merespon apa-apa. Dedra tetep nangis aja deh. Mungkin karena Pak Omar ini udah ngeliat nih ada yang aneh di diri si Dedra kan. Akhirnya beliau pegang lah bagian badannya Dedra, pas bagian samping leher tuh sekitar pundak gitu lah Wak ya. Omar pegang pundak si Dedra kan sambil nanya. Tapi kali ini pertanyaannya berbeda Wak. Omar nanya, kamu siapa? Dari mana? Kenapa ada di tubuh adanya? Di saat itu Dedra sadar Wak, dan dia dengar tuh pertanyaannya Pak Umar. Tapi Dedra ini masih nggak bisa merespon gitu loh. Dan di saat yang bersamaan Dedra ini jadi ketakutan sendiri. Nah, Pak Umar yang ngelihat si Dedra ini tidak merespon, nanya lagi, dari mana? Sambil pegang pundak si Dedra Wak. Sebenarnya juga Wak pada saat itu Dedra tahu nih Pak Umar megangnya biasa aja, megang pundak itu biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa Dedra ini ngerasa kayak udah dicengkram kuat kali gitu ha. Nah waktu ditanya kayak gitu barulah Dedra ini mau dijawab. Dan jawaban yang dikasih sama dirinya si Dedra itu bikin semua orang yang ada di ruangan itu bengong Wak dan bertanya-tanya. Kalian tahu si Dedra jawab apa? Dari omnya. Suaranya kencang kali Wak, terus teriak dia. Nah dari situ Pak Omar pun langsung lah mulai baca-baca doa lagi nih. Seluruh badan Dedra ini berusaha. Pak Omar pun pada saat itu sedang berusaha mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuhnya si Dedra ini. Dan setelah cukup lama Pak Omar ini berusaha mengeluarkan si sosok itu, akhirnya Pak Omar berhasil dan ngajak ngomong si Dedra. Beliau bilang, nanti waktu kamu pulang sebelum masuk rumah baca ayat kursi anak ya, karena kita nggak tahu nih di rumah kamu ada apa aja. Dedra yang pada saat itu masih lemes cuma jawab, pagi itu kelas Dedra pun kelewatan Wak 2 pelajaran karena ulah ya si sosok yang masuk ke tubuhnya si Dedra itu. Nah pas pulang sekolah Dedra pun langsung Wak jalan keluar gerbang dan ketemu sama mamanya. Jadi memang dijemput mama si Dedra di tiap harinya Wak. Di sepanjang perjalanan pulang Dedra akhirnya ceritalah sama mamanya kan tentang kejadian yang dialaminya tadi pagi. Mama Dedra dengar itu langsung was-was lah Wak, apalagi waktu pas dengar cerita bagian dari omnya. Si tante pun jadinya langsung nggak balik ke rumah ya Wak, tapi dia ngebawa si Dedra ke rumah kakak iparnya almarhum nenek Dedra dari pihak mamanya. Paham ya? Kakak ipar almarhum Dedra, kakak ipar mamanya tante
ya. Kita sebut aja namanya Pak Gede. Nah jadi Pak Gede ini bisa dibilang orang yang pintar, peka, dan bisa Wak dalam hal-hal mistis gitu lah. Nah sesampainya di rumahnya Pak Gede Wak, Dedra dipegang di kepalanya. Abis dipegang Pak Gede bilang, "Gak apa-apa, ini mah gak apa-apa," katanya. "Tapi tetap jangan lengah ya Neng, tetap zikir, jaga wudhu kalau bisa," kata Pak Gede. Nah di saat itu Mama Dedra ini kayak kurang yakin gitu loh dengan kata-kata Pak Gede. Akhirnya Mama Dedra ini pun mau mastiin lagi nih dan nanya, itu apa ya maksudnya dari omnya itu loh Gede. Akhirnya Pak Gede pun mengkonfirmasi bahwa makhluk yang tadi pagi masuk ke tubuhnya si Dedra itu adalah kirimannya dari omnya si Dedra. Nah makhluk itu sebenarnya diperintahkan untuk nyerang Bapak Dedra. Tapi karena Bapak Dedra ini rajin sholat, rajin ngaji, jadilah si makhluk itu nggak bisa nyerang si ayahnya Dedra dan malah nyasar ke Dedranya. Karena Dedra bisa dibilang waktu itu ya agak masih bolong-bolong gitu lah Wak sholatnya. Nah mulai dari situ Dedra tahulah bahwa om yang selama ini Dedra anggap baik, dia main ilmu hitam buat punya banyak uang. Dan ayahnya si Dedra ini ternyata tahu juga Wak tentang kelakuan adiknya ini. Nah di saat ayah si Dedra ini tahu, beliau sempat nih Wak berusaha ngasih tahu ke keluarga lainnya kalau memang adiknya atau si om Dedra itu pakai ilmu hitam. Tapi di saat itu keluarga Dedra malah yang nggak percaya lah. Bahkan setelah kabar tentang ayahnya Dedra ini ngaduin kelakuan adiknya ini tersebar, si adiknya ini selalu menjelek-jelekin ayahnya Dedra gitu lah. Itu kata si apa om nggak langsung samperin aja si adiknya ya? Entahlah itu pula ceritanya ya, kita nggak usah campur urusan keluarga itu. Oke, singkat cerita Wak, mulai pada saat itu setelah tahu bahwa omnya itu berusaha ngirim sesuatu ke ayahnya Dedra, Dedra pun sama keluarganya ya nggak pernah makan makanan yang dikasih sama keluarga om. Karena pada saat itu Wak ya, mereka tahu kalau omnya ini menyerang melalui barang yang ada yang mereka kasih. Dan kejadian mistisnya nggak berakhir pas hari itu aja Wak, bahkan berlanjut sampai 1 bulan. Dimana setelah kejadian di sekolah itu, setiap maghrib Dedra ini nggak dikasih sendirian Wak, karena makhluk itu tetap berusaha masuk ke Dedra pas maghrib kalau si Dedra ini dibiarin sendirian. Dan kata si Dedra Wak, cara si sosok itu masuk ke tubuhnya si Dedra itu bikin badan Dedra ini bergetar katanya, khususnya bagian kepalanya. Kepala Dedra tuh selalu kayak gemetar gitu loh Wak kalau makhluk astral masuk, kata si Dedra ya. Nah tapi Wak, dari segala kemistisan ini Dedra ini juga sempat bilang ternyata ada sisi baiknya juga, karena dari kejadian itu keluarga Dedra ini jadi sering sholat berjamaah terus lepas maghrib sama isya apalagi. Dan sampai akhirnya pada suatu hari Wak, di saat mamanya si Dedra ini ngerasa si sosok itu kok nggak ya pergi-pergi ya, mamanya Dedra ini ceritalah sama sepupunya Dedra yang memang juga bisa kayak gitu-gitu juga. Kita panggil aja nama sepupu Dedra ini Bang Baren ya. Nah kebetulan Bang Baren ini juga punya teman-teman yang bisa juga untuk nyembuhin orang-orang yang memang punya masalah sama hal-hal mistis gitu. Kita panggil aja nama kawan-kawan Abang Baren ini Abang Gale sama Bang Suryo ya. Jadi sepupunya Dedra ini punya 2 kawan. Nah inilah orang berdua ini. Nah akhirnya suatu hari janjir lah itu si Dedra, mamanya, bapak Dedra, Bang Baren, Bang Gale, Bang Suryo, 5 nih. Mereka janjian lah ketemu di rumahnya si Dedra. Nah pas nyampe di rumahnya si Dedra Wak, abang-abang itu gak mau masuk lewat pintu depan. Pintu depan tuh pintu yang nempel sama rumah keluarga ayah dan rumah om yang ngirim itu katanya. Mereka masuk lewat pintu samping, gerbang samping kan. Nah pas nyampe ini Wak, ketiga abang ini diam dulu. Dia merhatikan dia. Terus mereka bilang kalau di rumah si Dedra itu gelap Wak katanya. Kayak nggak ada penghuninya gitu loh. Toko-toko yang ada di samping rumah mereka ini pun juga kayak ketutup gitu semuanya. Kayak nggak ada yang buka gitu Wak. Jadi orang yang bilang padahal semua toko itu aslinya buka Wak. Nah kalau kata Bang Jale, rumah Dedra itu kayak kuburan yang gelap yang nggak ada apa-apa gitu. Jadi maksudnya di sini tuh Wak, rumahnya si Dedra itu kayak ditutup gitu ha. Dan ternyata semua kontrakan punya ayahnya si Dedra ini juga ditutup biar nggak ada orang yang bisa melihat gitu loh. Ditutup ya, ditutup. Aku pernah dengar sih yang kayak gini, kayak kedai kawan aku. Padahal buka terus, sepi terus, ternyata pelanggannya tuh pada nge-DM kok tutup ya tokonya, padahal buka terus. Kayak ditutupin sama jin gitu loh. Nah balik lagi setelah ngelihat sekeliling rumah keluarga itu kurang lebih sekitar 5 menit. Mereka bertiga pun makin masuk lagi nih ke bagian dalam rumah. Tepatnya di kamarnya si Dedra. Pas mereka masuk, badan si Dedra ini bereaksi lagi. Dedra kayak orang yang lagi ketakutan setengah mati. Tapi Dedra pada saat itu juga nggak tahu nih ketakutannya gara-gara apa. Nah pas Bang Galih nih ngelihat ke arah si Dedra, Dedra langsung nunduk. Nggak mau dia ngeliat matanya. Karena yang Dedra lihat pada saat itu mata Bang Galih ini kayak mata orang yang marah gitu, orang yang galak gitu.
Dan gak lama setelah itu Bang Suryo pun mulai lagi nih bagi tugas. Bang Galih nanti megang si Dedra sambil baca-baca doa. Bang Suryo duduk menghadap ke kiblat dan Dedra pun disuruh menghadap ke kiblat juga. Akhirnya pengobatan itu pun dilakukan, Wak. Yang berjalan kurang lebih 5 menitan lah. Nah, Bang Suryo yang lagi ngadep ke kiblat itu pun mulai ngeluarin suara keraungan harimau tua. Dan suara itu lumayan keras. Dan Dedra selama diobatin sama Bang Galih sama Bang Suryo cuma bisa nangis saja. Dedra nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi lah ya selain cuma nangis. Mau ngapain lagi dia? Akhirnya setelah pengobatan selesai,